Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah ditemukan dasarnya. Ia bagian dari kami Ahlul Bait. Kemudian juga teman-teman diriwayatkan kisah yang masyhur tentang bagaimana ilmunya Salman dan luasnya ilmunya. Seringkali apa yang diajarkan Salman ke sahabat itu menjadi hukum syariat. Seperti kisah masyhur tentang kisah Salman. Kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Yang pada saat Salman Al-Farisi sedang bertamu ke rumah Abu Darda, lalu ditemukanlah Ummu Darda sedang berantakan, ya. Tidak layaknya seperti seorang istri yang merawat rumah segala macam atau dirinya. Lalu Salman Al-Farisi sempat lihat sepintas, lalu bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa kamu begini?" Kata Ummu Darda, "Saudaramu Abu Darda tidak perlu dengan saya lagi. Di pagi hari dia puasa, di malam hari dia qiyamul lail terus." Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu itu kalau pulang habis Isya, dia cuma ganti baju, sholat malam sampai subuh. Besok pagi puasa, terus begitu sampai maghrib. Maghrib ke rumah masjid Nabi sampai Isya. Habis Isya pulang sholat malam lagi. Jadi tidak ada waktu buat istrinya. Gitu kan. Maka kata Salman, di mana istri? Di mana Salman? Di mana Abu Darda? Dia bilang di masjid. Salman pun pergi ke sana, ketemu dengan Abu Darda. Lalu mengatakan, Abu Darda, saya mau jadi tamu di rumah malam ini. Dia bilang, baiklah. Kemudian datanglah ke rumah tersebut. Baru pulang rumah ngobrol sedikit, kemudian Abu Darda ganti baju lalu keluar ke ruang tamu mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat. Ini di awal malam, habis Isya langsung ya. Maka kata Salman, masuklah, tidurlah. Ya. Kemudian dia masuk, karena dia malu sama Salman, dia masuk. Kemudian 1/2 malam, keluar lagi. Salman tanya, mau ngapain? Dia bilang, Abu Darda bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuk, berikan hak istrimu dulu. Dan dia masuk lagi. 1/3 malam, waktu sudah tinggal dibagi 3, waktu malam, Salman tanya, Abu Darda keluar. Lalu Salman mengatakan, sholatlah sekarang sepuasmu. Lalu mereka sholat bersama. Subuh mereka ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, lalu mereka kembali lagi, karena Salman masih jadi tamu. Ummu Darda siapkan sarapan buat Salman untuk makan. Begitu pas sarapan sudah siap, kata Abu Darda, makanlah. Kata Salman, tidak, saya nggak mau makan. Kecuali kau makan bersamaku. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, melayani tamu wajib sementara kau puasa sunnah. Ya. Maka dahulukan saya. Maka akhirnya pada saat itu Abu Darda pun buka puasa. Tapi rupanya dalam hatinya Abu Darda ini bergejolak nih, gitu kan. Tadi malam sholatnya sudah diganggu sama Salman, sekarang puasanya dibatalkan, gitu kan. Maka dia bilang, saya akan keluhkan kepada Nabi ini. Kenapa kau buat begini? Ya. Kata Salman, silakan, tapi ingatlah, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak, berikan semua haknya. Maka waktu Abu Darda datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan Salman benar. Salman benar. Menjadi wahyu itu. Ya, artinya memang sikap itu harus kau kasih. Ada saatnya kau tidur, ada saatnya kau berikan hak istrimu, ada saatnya anak-anak, ada saatnya ibadah kepada Allah. Semua punya hak masing-masing. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1968 dan Imam Tirmidzi nomor 2415. Juga dikatakan bahwasanya Salman radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh wahyu langsung. Dibuktikan oleh wahyu. Jadi pernah satu kali disebutkan dalam riwayat bahwasanya diriwayatkan dari Aid bin Amr bahwa Abu Sufyan melewati Salman, Bilal dan Suhaib. 3 orang sahabat Nabi ini yang diiringi sekelompok orang. Lalu ketiganya berkata, pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala belum memenggal leher musuhnya ini. Maksudnya, ini Abu Sufyan kok belum mati? Musuhnya ini harus mati orang ini, seperti itulah, ya. Tiga-tiganya berkata ini, Salman berkata begitu, Bilal berkata begitu, Suhaib berkata begitu. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia, yang jelas keutamanya lebih besar daripada ketiga orang ini, berkata, kalian katakan hal itu kepada seorang pemuka Quraisy dan pemimpin mereka? Saya kenapa harus bilang begitu? Kenapa enggak bilang mudah-mudahan dapat hidayah nih Abu Sufyan? Kenapa bilang penggal lehernya, gitu kan? Maka kemudian ia pun Abu Bakar mendatangi Nabi SAW lalu mengabarkan berita tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Salman, Bilal dan Suhaib, masa bilang Abu Sufyan harus dipenggal lehernya? Saya bilang sama mereka, kenapa kalian katakan itu kepada tokoh Quraisy?
Apa jawaban Nabi SAW? Ya Abu Bakar, la'allaka abghadtahum, fa in kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak tabaraka wa ta'ala. Faraja ilaihim faqal ay ikhwatana la'allakum ghadibtum, faqalu la ya Abu Bakar yakfirullahu lak. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat mereka marah, Salman, Bilal dan Suhaib. Jika engkau telah membuat mereka marah atau tersinggung gara-gara teguranmu itu, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah kepadamu. Maka Abu Bakar pun segera lari kembali kepada 3 orang tadi, Salman, Bilal dan Suhaib, dan berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian marah dengan apa yang aku sampaikan tadi? Mereka mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Ini diriwayatkan Imam Ahmad jilid 5 halaman 64 dan juga Imam Muslim nomor 2504 dalam kitab Al-Fadail. Juga telah turun surah Al-Jum'ah ayat 3 kepada Salman. Ini pujian tentang orang-orang yang sibuk mencari kebenaran. Ya. Lalu turunlah ayat ini. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu turunlah surah Al-Jum'ah, tepatnya ayat 3. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, al-ayah. Dan ada juga kaum dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Maksudnya belum pernah interaksi sama orang-orang Arab segala macam, tapi mereka mengejar kebenaran. Maka Abu Hurairah berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ini yang bukan orang Arab tapi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mengulanginya sampai 3 kali dan Nabi SAW tidak menjawab. Setelah 3 kali, di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Salman sambil memberikan isyarat. Ini loh orangnya dalam ayat Jum'ah tadi ayat 3. Orang yang bukan orang Arab tapi sibuk mencari kebenaran. Andai saja iman itu ada di gugusan bintang, jauh harus ke sana, pastilah akan digapai oleh orang ini. Ya, maksudnya oleh Salman radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan memang ayat Al-Quran turun kepada beliau. Salman juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia termasuk ahlil bait, ya. Termasuk ahlil bait, artinya dia termasuk orang yang dikatakan masuk dalam keluarga Nabi alaihissalam. Itu terjadi disebutkan di dalam sebuah riwayat atau di dalam sebuah buku namanya Sifatus Safwa jilid 1 halaman 275 tentang waktu digali parit, sempat Nabi SAW membagi sahabat-sahabat, ya, setiap 10 orang harus membagi atau menggali 40 hasta, ya. 40 siku, maksudnya 20 meter. Maka orang-orang muhajirin dan ansar memperbutkan Salman, karena Salman orang yang badannya kekar, orang Persia yang kuat gitu. Maka muhajirin mengatakan, Salman bagian dari kami, ikut sama kami, sama orang-orang muhajirin. Orang ansar mengatakan, tidak, Salman bagian daripada kami. Maka Nabi SAW datang sambil mengatakan, Salman bagian dari kami ahlil bait. Maksudnya dia bagian dari keluargaku. Dan ini kemuliaan yang luar biasa, bukan keluarga Nabi, tidak menikah juga dengan kerabat Nabi, tapi Nabi SAW langsung mengklaim dia adalah keluarga Nabi SAW. Lebih jauh daripada itu, kedudukannya di sisi Allah sangat besar. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Innal jannata la tashtaqu ila thalatha aliyin wa ammarin wa salman. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu merindukan 3 orang. Surga rindu sama dia. Ali, Ammar, dan Salman. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Juga bukti kekuatannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia sangat takut dengan Allah. Jangan sampai nanti ya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dia berpisah tempat. Salman ikut jihad kemana-mana, Abu Darda tetap di Madinah. Madinah, Mekah, bolak-balik gitu. Maka pernah Abu Darda kirim surat kepada Salman. Dia mengatakan, marilah pergi ke bumi yang disucikan. Artinya ngapain kau selalu di tempat jihad sana? Ini Mekah Madinah ada nunggu nih. Ibadah di sini besar juga pahalanya. Maka dijawablah oleh Salman, sesungguhnya bumi itu tidak pernah mensucikan seorang pun. Walaupun tempatnya mulia, tidak bisa dia disucikan. Kecuali memang dia sendiri berbuat amal. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Telah sampai berita kepadaku, lalu Salman nasihati, ya Abu Darda, engkau diangkat sebagai tabib atau konsultan lah kalau kita sekarang, ya. Bisa bukan juga dokter, tapi orang bertanya apapun kepada kau, wahai Abu Darda. Jika kamu mampu mengobati, maka itu bagus bagimu. Tapi jika kamu hanya berlaga dan pura-pura menjadi tabib, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kau membunuh manusia,
lalu menyebabkanmu masuk neraka. Setelah Abu Darda membaca surat itu, dia pun setiap kali memutuskan perkara dua orang, sebelum mereka atau setelah orang itu beranjak, Abu Darda mengatakan kepada dirinya sendiri, hati-hati, demi Allah kau bisa menjadi tabib palsu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada orang itu, duduklah kembali, ceritakan kembali permasalahan kalian. Mungkin saya salah menjelaskan tadi. Salman radhiyallahu anhu juga selain takutnya kepada Allah, waraknya, ya, kedekatannya dan perjuangannya dalam kedekatannya dengan Nabi SAW dan perjuangannya dalam mempertahankan kebenaran ini, dia juga sangat ceria, suka bercanda dan bercanda dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, gitu kan. Di antara kisah disebutkan, ya, dia bercanda dan humorisnya di tengah-tengah kesolehannya disebutkan oleh Abu Wa'il. Dia mengatakan, aku bersama temanku pergi menemui Salman. Lalu ia berkata, andaikan bukan karena Rasulullah SAW melarang kita berbuat takalluf, memaksakan diri, niscaya aku akan berbuat takalluf terhadap kalian. Maksudnya aku akan bebankan kalian beberapa permintaan. Lalu ia membawa ke hadapan kami roti dan garam. Ya. Kemudian temanku berkata, andai saja ada sa'tar atau sejenis tanaman kemangi yang wangi dalam garam ini. Biasanya mereka digaram, taruh air, terus ditaruh daun itu supaya jadi lebih wangi. Maka Salman mengirim agar seseorang membawa alat pembersihnya di rumah yang biasa dipakai kalau kita sapu segala macam, lalu menggadekannya. Ya, kemudian membelikan sa'tar, ya, untuk dimasukkan ke dalam garam tersebut. Tak kala kami sedang makan, temanku tadi itu yang bilang, coba seandainya di garam ini ada sa'tar, ya, ada tadi, ya, daun kemangi itu. Maka dia berkata setelah makan, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita bersikap qanaah, bisa menerima terhadap apa yang dikaruniakan kepada kami. Lalu Salman sambil tersenyum mengatakan, jika kamu benar-benar memiliki sifat qanaah, niscaya alat pembersihku tidak akan digadaikan. Gara-gara kau ngomong tadi itu saya gadaikan alat sini. Ya. Juga banyak sekali di sini tentunya contoh-contoh, ya. Ya, di antaranya yang paling bagus adalah kisah dinukil oleh Abul Bukhturi. Dia mengatakan Al-Ash'ath bin Qais dan Jarir bin Abdullah pernah datang menemui Salman, ya, di Khas, ya, ini salah satu kota di Persia. Serta keduanya memberi salam dan ucapan selamat kepadanya. Lalu mereka berdua berkata, engkau sahabat Rasulullah SAW. Mereka belum mengenalnya rupanya, kan gitu. Jadi ini tabi'in datang menanyakan. Kata Salman, aku tidak tahu. Maka keduanya pun terkejut dan ragu, takut salah orang. Salman berkata, sahabat Nabi SAW ialah orang-orang yang bersamanya di surga. Keduanya berkata, kami datang dari sisi Abu Darda. Maksudnya, kalau kau katakan sahabat, menurut saya pandangan sahabat, kata Salman, nanti kalau sudah masuk surga bersama Nabi, kalau masih di dunia bisa saja orang pindah agama, gitu kan. Maka dia mengatakan itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami datang dari sisi Abu Darda, sahabatmu di Madinah. Lalu Salman mengatakan, mana hadiah darinya? Keduanya menjawab, kami tidak membawa hadiah, enggak ada titipannya Abu Darda. Ia berkata, takutlah kepada Allah, kata Salman, dan tunaikan amanah. Tidaklah seseorang datang kepada aku dari sisinya, melainkan pasti membawa hadiah. Lalu keduanya berkata, jangan menyulitkan kami atas hal ini, kami memiliki uang, silakan kamu putuskan untuk hadiahmu. Artinya, betul-betul Abu Darda tidak titip apa-apa. Tapi kalau kau memang menyangka ada sesuatu, ini uang kami, bilang kau mau apa, kami belikan. Kata Salman, aku tidak mau yang lain, yang aku mau adalah hadiah darinya. Keduanya bingung dan menjawab, demi Allah, ia tidak menitipkan sesuatu pun bersama kami. Hanya saja ia mengatakan, sungguhnya di tengah kalian ada seorang laki-laki di mana bila Rasulullah SAW berdua dengannya, beliau tidak menginginkan orang selainnya. Maksudnya Salman kalau dulu sama Nabi, Nabi asyik ngobrol sama Salman dan tidak butuh orang lain. Jika kalian berdua datang kepadanya, maka sampaikan salamku kepadanya. Kata Salman, hadiah apa lagi yang aku inginkan dari kalian berdua selain itu? Hadiah apa yang lebih baik daripada salam? Ini maksudnya dimasukkan oleh penulis kisah tentang humorisnya, ya. Dia sambil bercanda tapi juga memberikan pendidikan ilmu di situ. Salman juga terkenal sebagai seorang yang tawadhu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Nuaim dalam kitab Hilal Awliya di jilid 1 halaman 201 dan At-Tabarani juga menyebutkan di nomor 6058 yang kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Salman sangat terkenal dengan tawadhu'nya dan memiliki ciri-ciri khas sendiri. Maksudnya tawadhu ini jarang sekali orang melakukan itu. Di antara kisah yang unik adalah
Ada seorang saudagar yang tidak mengenal Salman radhiyallahu anhu dan meminta agar memikul barang dagangannya. Jadi pada saat dia masuk ke Persia, salah satu kota yang ada Salman, Salman lagi lewat. Dia pikir itu Salman masyarakat biasa. Sini sini angkat dulu barang ini nanti saya kasih uang. Salman nggak bilang, saya Salman. Tapi Salman radhiyallahu anhu diam saja sambil ngangkatin barangnya orang itu, gitu kan? Dikatakan Jarir bin Hazim, dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki tua dari Bani Abbas menceritakan dari ayahnya, ia berkata, aku datang ke pasar lalu membeli makanan ternak dengan 1 dirham. Lalu aku melihat Salman sedangkan aku tidak mengenalnya. Lalu aku mengupahnya dan mengangkut makanan ternak tadi ke atas bahunya. Ketika kami melewati satu kaum, maka mereka berlumba-lumba datang sambil mengatakan, biarkan kami yang mengangkatnya untuk wahai Abu Abdillah, maksudnya wahai Salman. Maka aku kaget dan bertanya, ini siapa? Mereka mengatakan ini adalah Salman, sahabat Rasulullah SAW. Segera aku berkata kepadanya, maaf, aku tidak mengenalmu. Sudahlah, taruh saja makanan tersebut. Maka ia pun menolak, tetap ingin membawakan sampai ke rumahku dan dia tidak menerima imbalan. Bentuk tawaduknya radhiyallahu anhu. Juga dikatakan dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat, Jarir bin Abdullah mengatakan, aku sempat singgah pada saat di satu tempat di udara yang cukup panas. Ternyata ada seorang laki-laki lagi tidur di bawah pohon dan bernaungkan dengan pohon tersebut. Tapi saking panasnya, kami pun berusaha datang untuk menutupi dia, tapi tiba-tiba dia bangun. Dan kami tidak mengenalnya sebenarnya. Dan ternyata dia adalah Salman Al-Farisi. Maka tiba-tiba dia bangun lalu berkata kepada kami, pada saat kami sedang menaungi dia, menutup dia. Wahai Jarir, bapaknya Salman kenal dia, rendahkanlah hatimu di dunia. Sebab siapa yang bersikap rendah hati atau tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Dan siapa yang menyombongkan diri di dunia, maka Allah akan merendahkannya di hari kiamat. Andai saja kamu bersemangat untuk mendapatkan sebuah ranting kering di surga, pasti kau tidak akan mendapatkannya. Artinya nanti kalau kau masuk surga karena kau merendah, itu saking nikmatnya, kalau kau mau tarik rantingnya pohon, kau tidak bisa tarik ranting pohon di surga itu. Kata Jarir, kenapa? Karena akar-akar pepohonan surga itu adalah emas dan perak. Memang nggak bisa dipatahkan. Sementara bagian atasnya adalah buahnya. Wahai Jarir, tahukah kamu apa itu kegelapan api neraka? Kataku tidak. Maka ia berkata, perbuatan zalim kepada manusia itulah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim. Ini dimasukkan dalam kategori tawaduknya, artinya bagaimana dia menasihati seseorang agar hati-hati dari perbuatan kesombongan bisa membawa pada neraka, dan semestinya seseorang itu bertawaduk merendah agar bisa mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Juga Abdullah bin Buraidah mengatakan bahwa Salman biasa bekerja dengan usaha tangannya sendiri. Bila mendapatkan sesuatu maka ia belikan daging atau ikan, kemudian mengajak para penderita kusta untuk makan bersamanya. Juga disebutkan bahwasanya Salman pernah melewati puing-puing bebatuan di kota Madain dalam kondisi berperang, dan pada saat itu dia panglima perang. Dia tidak temukan, rupanya kudanya jadi korban di perang itu. Lalu dia lihat ada satu orang lewat menunggangi keledai. Dia pun naik bersama-sama sambil memegang bendera. Ada beberapa orang mengatakan, berikanlah kami memegang panji itu untukmu. Maka Salman tetap menolak dan dia terus menunggangi keledai tersebut berboncengan dengan seseorang. Walaupun jalannya lambat sampai Allah memberikan kemenangan pada peperangan tersebut. Al-Hasan Basri meriwayatkan bahwasanya Salman Al-Farisi pernah mendapatkan harta rampasan perang sebesar 5.000. Pernah juga dia diberikan 30.000. Ya. Atau dia memimpin 30.000 pasukan. Lalu dia berceramah dengan menggunakan kain yang separuhnya dijadikan sebagai alas, separuh lagi ia pakai. Bila harta bagian Salman dikeluarkan maka ia mengabaikan dan hanya makan dari hasil karyanya sendiri. Begitu dibagikan harta rampasan perang padahal dia panglima perang, dia dapat paling banyak, disedekahkan lagi sama dia. Begitu juga dikatakan oleh Abi Kilabah bahwasanya seorang laki-laki pernah menemui Salman yang sedang membuat adonan. Orang itu berkata, apa ini? Mengapa anda kerjakan sendiri? Kata Salman, kami telah mengirim pelayan kami untuk satu pekerjaan dan kami tidak ingin membebaninya 2 pekerjaan sekaligus. Dan sekian banyak contoh-contoh tawaduknya radhiyallahu anhum. Penulis juga mengangkat di sini teman-teman sekalian, ya, sebagai penutup sebelum meninggalnya Salman yang dibahas adalah untaian nasihat-nasihat yang disampaikan. Dan ini yang dijadikan atau dinukil di antara para sahabat, para tabi'in, para ulama menjadi pelajaran semuanya. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi berkata, dinukil dari Uthman An-Nahdi, ada 3 hal yang membuatku terheran-heran hingga membuatku tertawa. Yang pertama adalah orang yang mengangankan dunia sementara kematian sedang memburuhnya.
Kata Salman, aku heran melihat orang ini. Dia terus kejar dunia tanpa mau tahu halal haram, sementara mati sedang ada di depan matanya, tinggal tunggu kapan tiba saja dia akan mati. Yang kedua, orang yang lalai sementara ia tidak terlalaikan. Dia selalu malas berbuat ibadah sementara malaikat terus mengawasi dan akan mati. Dan yang ketiga